Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal fursah, fi hadzal nahar sanunaqish haula qadaya akhlaqiyah fil khidmatil irsyadiyah fi al-ilmil maddah al-irsyadiyah. Na'am, qabla hadza u'arifu nafsi ana Raihatun Najiyah dengan NIM 191101124. Ana min firqah as-sani asyar. Ma kharitatul zihniyah al-awwal yakni al-mustawiyat al-akhlaqiyah al-ammah li ta'ammuli ma'al mustarsyid, wa fi atsani yakni akhlaqiyah al-mihnah allati tata'allaqu bi'alaqatil mursyid bil mustarsyid. Wa fi ats-tsalits yakni al-akhlaqiyat al-mihniyah allati tata'allaqu bil qiyas wa taqwim. Wa fi ar-rabi' al-mustawiyat al-akhlaqiyah lil bahth wan nashr. Wa fi al-khamis ad-darul istisyari fil iyadat wal makatib al-istisyari al-khassah. Wa fi al-akhir wa fi as-sadis yakni asy-syu'un al-idariyah. Wa fi al-akhir yakni mustawiyat al-i'dadul mihni. Al-mustawiyat al-akhlaqiyah al-ammah li ta'ammuli ma'al mustarsyid. Jadi tingkatan etika umum yang berkaitan ketika berinteraksi dengan konseli. Belum kita masuk pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas dulu masalah etika dalam layanan konseling. Nah, tingkat etika profesi konseling itu ditentukan oleh adanya asosiasi atau perkumpulan lembaga yang mengatur pekerjaan di antara pekerja di layanan bantuan dan juga menentukan pekerjaan afiliasi. Nah, namun layanan psikologis di tingkat dunia Arab itu tidak tunduk pada lembaga khusus yang menentukan peran dan juga spesifikasi pekerja layanan psikologis. Nah, oleh karena itu, peran dan kompetensi pekerja dalam layanan psikologis atau dalam layanan bantuan umum itu berbeda dari sisi lainnya. Dan untuk kesepakatan untuk mendefinisikan dan juga menetapkan prinsip-prinsip etika untuk profesi-profesi tersebut. Nah, untuk profesi-profesi tersebut itu harus ada lembaga profesi khusus yang dapat menentukan tingkat etika kerja di bidang jasa psikologi dan juga memperjelas sifat tingkat etika yang harus dicapai, yang mana ini diwakili dalam menentukan tingkat etika dalam berurusan dengan konseli, terus membentuk hubungan dengan konseli, juga menggunakan metode evaluasi dan juga pengukuran, juga dalam penelitian dan penerbitan ilmiah, memberikan nasihat di klinik dan juga kantor konsultasi swasta, dan juga menentukan peran administratif dari konselor dalam pekerjaan konselingnya, dan juga dalam mempersiapkan profesional konselor. Nah, kita itu dapat mengambil manfaat dalam menentukan tingkat etika dari pekerjaan konseling dari pengalaman negara-negara maju di bidang ini. Nah, dan kita itu dapat mengambil contoh apa yang dikembangkan oleh American Association for Counseling and Development yang direpresentasikan sebagai berikut. Al-mustawiyat al-akhlaqiyah al-ammah li ta'amuli ma'al mustarsyid. Tuhaddidu hadzal mustawiyat bi mura'atil 'amiluna bil mihnatil irsyadiyah an-nuqat at-taliyah. Jadi tingkatan tersebut itu ditentukan dengan memperhatikan para pekerja dalam profesi konselingnya. Nah, apa saja hal-hal tersebut? Al-awwal yakni al-amal ala tatwiril khidmah al-irsyadiyah, yaitu mengerjakan pengembangan pelayanan konseling dan juga memperjelas falsafah pelayanan konseling terkait dengan cara pemberian pelayanan dan tujuannya, juga melakukan kajian evaluasi terhadap hasil pelayanan konseling. Asani yakni tahdid mas'uliyah al-mursyid anil mustarsyid, yaitu menetapkan tanggung jawab konselor bagi konseli, kemudian menetapkan peran lembaga pemberi layanan sesuai dengan kebutuhan konseli dan juga kebijakan umum lembaga. Dan ini itu dianggap penting bagi kelangsungan pekerjaan konseling tersebut. Ats-tsalits yakni altizam al-mursyidin bil mustawiyat wal mabadi al-akhlaqiyah. Ini komitmen konselor terhadap standar dan prinsip etika. Nah, baik mereka itu adalah anggota asosiasi ilmiah khusus yang menyelenggarakan
menyelenggarakan pekerjaan maupun tidak. At-taliyah yakni qiyamul mursyidin bil bahthi an asalib tatwir wa tad'im al-amal al-irsyadi an tariqil itla' 'ala al-dirasat wal buhuth wa min thumma ijra'il buhuth al-mumailah allati tatawwurul amal al-irsyadi. Yang keempat yaitu konselor itu mencari cara untuk mengembangkan dan juga mendukung pekerjaan konseling dengan meninjau studi dan penelitian, dan kemudian meletakkan penelitian serupa yang mengembangkan pekerjaan konseling tersebut. At-taliyah yakni atizamu al-mursyidin bitaqdimil khidmah wal ma'lumat allati yuhaddiduha takhassusihim ad-dirasi wa fi halati mukhalafatu dzalik alaihim tashihu dzalik wa tawdih hudud amalihim. Selanjutnya yaitu konselor itu wajib memberikan layanan dan informasi yang ditentukan oleh spesialisasi akademik mereka. Dan jika melanggar ini, mereka itu harus memperbaiki dan juga memperjelas batasan pekerjaan mereka. Wa fi namra at-taliyah yakni yad'ul mursyiduna fi i'tibarihim 'inda tahdidil umur al-maliyah allati taqaddum muqabila taqdimil khidmah al-irsyadiyah anna hunaka khidmatun majaniyah wa anna hunaka takalif ukhra li'amilina bil muassasah ghairul mursyid. Jadi konselor ketika menentukan masalah keuangan yang akan diberikan sebagai imbalan atau penyediaan layanan konseling, ini juga mempertimbangkan bahwa ada layanan gratis dan bahwa ada biaya lain untuk pegawai lembaga selain konselor. At-taliyah yakunul mursyiduna mawdi'in ghairu muta'assyiin aw mutahayyizin 'inda taqdimil khidmah al-irsyadiyah lil afrad wal muqarrabin lahum mithla asdiqaihim aw aqaribihim. Wa fi namra at-taliyah yakni konselor itu harus objektif, tidak fanatik atau bias dalam memberikan pelayanan konseling kepada individu maupun kolektif dan orang-orang terdekatnya, misalnya temannya atau kerabatnya. Al-akhir yakni yalimal mursyiduna bil asalib al-irsyadiyah al-mukhtalifah fi taqdimil khidmah al-irsyadiyah fil mawaqifil mukhtalifah wa an yuqaddimu khidmatihim wafqa asalib tattafaqu ma'a i'dadihim wa qudratihim. Konselor ini terbiasa dengan metode konseling yang berbeda. Dalam memberikan layanan konselingnya dalam situasi yang berbeda pula, dan mereka itu harus memberikan layanan mereka sesuai dengan metode yang konsisten dengan persiapan dan juga kemampuan mereka. Al-mabahith asani yakni al-akhlaqiyat al-mihnah allati tata'allaqu bi'alaqatil mursyid bil mustarsyid. Pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang etika profesi terkait hubungan antara konselor dan juga konseli. Tatamatsalu hadhil akhlaqiyat fi nuqat at-taliyah. Al-awwal yakni al-mursyid multazimun bid darajatil ula bi ihtiramin karamatil mustarsyid wa tatwir qudratihi al-khassah sawa'un kana 'anil tariq al-irsyad al-fardi awil jam'i. Nah, yang pertama poin yang pertama pada etika ini yaitu yang pertama adalah konselor terutama berkomitmen untuk menghormati martabat konseli dan juga mengembangkan kemampuannya baik itu melalui konseling individu maupun melalui konseling kolektif. Fi atsani yakni alaqah al-mursyid bil mustarsyid wal ma'lumat an-natijah minal amaliyah al-irsyadiyah yajibu an takuna suriyah hatta fil amal ma'al jama'ah hunaka hududu lil musyarakah fit ta'bir 'anil masyakil asyakhsiyah. Nah, yang kedua yaitu hubungan konselor dengan konseli dan informasi yang dihasilkan dari proses bimbingan itu harus dirahasiakan. Bahkan dalam bekerja dengan kelompok itu ada batasan untuk berpartisipasi dalam mengungkapkan masalah pribadinya. Jadi, konselor itu harus bisa merahasiakan hasil bimbingan bersama konseli. Fi atsalits alla yaqdumul mursyid khidmatu irsyadiyah li mustarsyid. Ya'malu ma'ahu mursyid aw ma'alijun ukhra illa ba'da ittisali bil ma'alijil ula wa tahdid muwaqafahu aw yaqumu biwaqfil amali al-irsyadiyah
wa yatlubu minal mustarsyid al-ittisali bil ma'alijil awal wa inha'il alaqah idza arada istimraru ma'ah wa illa fil ghi alaqatihi al-irsyadiyah ma'al mustarsyid. Konselor itu tidak boleh memberikan layanan konseling kepada konseli yang bekerja dengan konselor atau terapis lain. Jadi kecuali setelah menghubungi terapis yang pertama, kemudian menentukan posisinya, apakah menghentikan proses konseling dan meminta konseling untuk menghubungi terapis yang pertama dan juga mengakhiri konselingnya. Jika dia ingin melanjutkan dengannya, jika tidak, maka dia membatalkan hubungan konselingnya dengan konseli. Ar-rabi' yakni yatadakhalu al-mursyid sakhsyian wa mubasyaratan bil ittisali bisultatil ma'niyah idza kanat halah al-mustarsyid tashiru ila anna hunaka khatir wadih yuhaddidu al-mustarsyid awil akharin wa yajibu ayyutimma dzalik ba'da dirasah mawdu'ah amikah li halatil mustarsyid. Yang keempat yaitu konselor itu harus turun tangan secara pribadi dan langsung dengan menghubungi pihak yang berwenang. Jika kondisi konseli ini menunjukkan adanya bahaya yang mengancam konseli atau orang lain, dan ini harus dilakukan setelah mempelajari secara objektif kondisi konseli tersebut. Wafi ataliyah yakni istikhdam al-ma'lumat al-muta'alliqah bil muqabilatil irsyadiyah atau bil alaqatil irsyadiyah fil bahthil ilmi atau tadrib talabah al-irsyad. Yajibu alla tu'atharu ala sam'ati aw kayanil mustarsyid. Yang selanjutnya yaitu wawancara konseling, catatan dan laporan tentang konseli itu, korespondensi dan juga dokumen lain itu dianggap sebagai dokumen profesional yang digunakan dalam proses konselingnya, dan itu bukan bagian dari arsip publik konseli di institusi tempat dia dirawat, dan mereka juga tidak dilihat oleh pihak manapun selain konselor tanpa persetujuan konseli. Fi ataliyah yakni al-muqabilat al-irsyadiyah wal muhal wal mulahazat wat taqarir haulaha wal murasalati wal wasail ukhra aw ta'tabiru wasaiki mihniyah tastakhdim fil amaliyah al-irsyadiyah wa hiya laysat minal malful am lil mustarsyid fil muassasah allati yata'aliju biha wala yatimmu al-itla' 'alaiha min ayah jihatin ghairil mursyid illa bimawafaqatil mustarsyid. Juga penggunaan informasi yang berkaitan dengan wawancara konseling atau hubungan konseling dalam penelitian ilmiah atau pelatihan siswa konseling itu tidak boleh mempengaruhi terhadap reputasi atau entitas konselor. Na'am nastamir ila mabahith as-salis yakni al-akhlaqiyat al-mihniyah allati tata'allaqu bil qiyasi wat taqwim. Nah, ini pembahasan yang 3 yaitu mengenai etika profesi terkait pengukuran dan evaluasi. Nah, tujuan dari tes perilaku atau pendidikan itu adalah untuk memberikan ukuran deskriptif dan objektif dari pelaku konseli. Yang mana ini membantu menjelaskan perilaku konseli, dan ini bisa dicapai dengan memperhatikan poin-poin sebagai berikut. Poin al-awwal yakni ayyaqumal mursyid bitawdih wa tafsiril ma'lumat allati yasilu ilaiha an tariq nata'ijil ikhtibarat ala an yad'u fi i'tibarihi al-awamil al-ijtima'iyyah wal iqtisadiyah wal thaqafiyyah wal akhlaqiyah allati yumkin an tu'athara ala nata'ijil ikhtibarat. Yang pertama yaitu bahwa konselor itu menjelaskan dan menafsirkan informasi yang diperolehnya itu melalui hasil tes. Nah, dengan apa? Dengan mempertimbangkan faktor sosialnya, terus faktor ekonomi, budaya, dan etika yang dapat mempengaruhi hasil tes. Wa fi atsani yakni ayyata'akkad al-mursyid min sabati wa sadaqal ikhtibarat allati tastakhdim fil mawaqif al-irsyadiyah al-mukhtalifah. Nah, yang kedua yaitu konselor itu harus memastikan reliabilitas dan juga validitas tes yang digunakan dalam berbagai situasi konseling. Wa fi ats-tsalits yakni ayyaqdumal mursyid at-tafsirat al-wadihah was-shadiqah li nata'ijil ikhtibarat bihaitsu yatajannabu istikhdam al-mustalahat al-ghamidah. Mathalan indama yadhkaru nisbatu dzaka yu'ti laha ma'nan yattasilu bil jihatil yaumiyah walaysa faqad darajah mujarradah.
Yang ketiga yaitu bahwa konselor itu memberikan interpretasi hasil tes itu yang jelas dan jujur sehingga menghindari penggunaan istilah yang ambigu. Misal ketika menyebutkan IQ-nya itu 105, nah di situ juga harus diberikan makna dengan kehidupan sehari-harinya, bukan sekedar nilai yang abstrak. Wa fi ar-rabi' yakni ayyuraful mursyid al-ahdaf al-mukhtalifah minal ikhtibarat bi uslubi ijra'i. Konselor itu mengetahui tujuan yang berbeda dari tes secara prosedural. Wa fi al-khamis yakni ayyara'i al-mursyid al-dhuruf wal ma'ayir allati tajri fiha al-ikhtibar. Masalu hal yatimu ijra'uhu dhatiyan hal yumkinuna irsal ikhtibar bil baridil lil ijabah alaihi hal yatatallabu isyrafu mubashirun wa muhakkamun indal ijra'. Nah, di sini juga konselor itu harus mempertimbangkan keadaan dan kriteria di mana tes itu dilakukan. Seperti apakah tes itu dilakukan sendiri? Bisakah kita mengirimkan tes untuk dijawab? Dan apakah memerlukan pengawasan langsung dan ketat selama prosedur? Ayyuhafadhul mursyid ala surya al-ikhtibarat hatta la tafqidu sadaqtuha wa yajibu an takuna lil ikhtibarat al-ahdaf wadiha inda istikhdamaha murattibah bi a'radil irsyad. Keenam ini yaitu konselor itu harus bisa menjaga kerahasiaan tes agar tidak kehilangan keautentikannya, kebenarannya. Nah, tes itu harus memiliki tujuan yang jelas bila digunakan terkait dengan tujuan konseling. Na'am nastamir ila mabahith ar-rabi' yakni al-mustawiyat al-akhlaqiyah lil bahath wan nashr. Bahasan yang keempat yaitu membahas tentang standar etika penelitian dan publikasi. Nah, ketika merencanakan penelitian pada subjek manusia, prinsip-prinsip etika penelitian ilmiah itu harus diperhitungkan. Ketika apa? Ketika mendefinisikan dan juga memperbaiki masalah penelitian. Yang mana itu akan dijelaskan sebagai berikut. Awal yakni al-bahith wa al-mas'ul al-wahid an akhlaqi al-bahth. Bainama al-akharin alladhina yusahimuna fi nishatatil al-bahth al-mas'ulun an-nishat alladhi yusharikuna bihi aw an ijabatihim faqat. Pertama, peneliti itu bertanggung jawab penuh atas etika penelitian. Nah, sedangkan pihak lain yang ikut serta dalam kegiatan penelitian itu bertanggung jawab atas kegiatan di mana mereka berpartisipasi atau hanya tanggapan mereka. Tsani yakni indal bahath fil mawdu'at al-insaniyah yajibu an tajnaba ayah asar atau ta'sirat salbiyah jismiyah atau nafsiyah atau ijtima'iyah ala ifrad alal afrad mawdu' al-bahth aw ad-dirasah. Saat meneliti subjek manusia, efek negatif fisik, psikologis maupun sosial itu pada individu, subjek penelitian atau studinya itu harus dihindari. Wa fi ats-tsalis yakni yata'ahadu al-bahth bi anna al-ma'lumat allati yahsulu 'alaiha takunu li hadafil ad-dirasah faqat. Dan juga di sini dikatakan bahwa peneliti itu berjanji bahwa informasi yang diperolehnya itu hanya untuk tujuan penelitian. Wa min musyarakah al-fard mawdu' al-bahth takunu tatu'iyah. Wa idza kana al-bahth ya'aliju halat ghaira tatu'iyah yajibu ayyara'i athar hadzal 'amil ala mawdu' iyatul bahth. Partisipasi subjek penelitian itu bersifat sukarela, dan jika penelitian itu berkaitan dengan kasus-kasus non sukarela, nah maka dampak dari faktor terhadap objektivitas penelitian itu harus diperhitungkan. Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Fi 'inda kitabah taqrir yajibu dzakara kulla al-mutaghayyirat wadh-dhuruf allati ya'rifuha al-bahith wallati yumkin an tu'athar ala nata'ijil bahth aw ala tafsiriha. Di saat menulis laporan, semua variabel dan keadaan yang diketahui peneliti yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan interpretasinya itu harus disebutkan semuanya, mulai dari variabel dan keadaan yang diketahui peneliti, semuanya harus ditulis disebutkan dalam laporan. Al-bahith mulzam bi taqdimi bi bahth asil wa jayyid
yufidu al-akharin allati ya'maluna bil majal. Di sini peneliti itu wajib menyerahkan penelitian yang asli dan bagus, yang mana bisa bermanfaat bagi orang lain yang bekerja di lapangan. Jadi peneliti itu wajib menyerahkan penelitian yang bagus, yang juga asli dan juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar yang bekerja di lapangan. Nastamir ila mabahis al-khamis, yakni ad-daur al-istisyari fil iyadat wal makatib al-istisyariyah al-khassah. Jadi pada pembahasan yang kelima kita akan membahas tentang peran penasihat di klinik dan kantor penasihat khusus. Nah, konselor itu mengajukan permohonan bantuan dari klinik swasta atau kehendaknya sendiri, apakah dia itu seorang pelajar, pekerja, kepala keluarga atau orang lain, dan juga diberikan konseling individu atau kolektif. Nah, dalam situasi ini spesifikasi yang diperlukan konselor yang menyediakan layanan konseling itu sebagai berikut. Al-awwal ayyadaw farolatal mursyid al-khubrah wal kafa'ah al-aliyah wathiqah bin nafs hatta yastati' ayyatahajjad fi alaqatihi al-irsyadiyah. Pertama, konselor itu harus memiliki pengalaman, efisiensi yang tinggi dan juga kepercayaan diri. Nah, sehingga ia itu dapat berhasil dalam membimbing konseling. Tsani, yakni ayyakuna qadiran ala tanfidh al-infaq bainahu wa bainal mustarsyid fi sabilil wusul ila ahdafil mustarsyid wa ahdaful khidmah al-irsyadiyah al-ammah. Nah, yang kedua yaitu mampu melaksanakan kesepakatan antara dirinya dengan konseli. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan konseli dan juga untuk tujuan layanan konseling pada umumnya. Tsalits, yakni ma'rifah annal alaqah al-irsyadiyah murattabah biqudratil fardi ala takayyuf wa namu al-ijabi fi ittijahatihi an-nafsiyah wa fil amal ala tahqiqil inzan ladal mustarsyid wa tanmiyah qudratihi ala ittikhadil qarar. Nah, mengetahui bahwa hubungan konseling terkait dengan kemampuan individu untuk beradaptasi dan pertumbuhan positif dalam psikologisnya, dan untuk bekerja untuk mencapai keseimbangan di antara konseli dan juga untuk mengembangkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Ataliyah, yakni ayyuwafaqwa al-mursyid ala taqdimil khidmah al-irsyadiyah allati tattafaqu ma'a maharatihi wa khibratihi al-asasiyah wallati tusa'idu fi taqdimil musa'adah takhassusiyah. Konselor itu setuju untuk memberikan layanan konseling yang sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan keterampilan dan pengalaman dasarnya dan yang membantu dalam memberikan bantuan khusus. Wa fi ataliyah, yakni ayyaqumul mursyid bi taqdimi nafsahu lil amal bi uslubi mihni takhassusi akthar min annahu tajari i'lani wa dhalika 'inda wasfi tabi'ah amalihi wa bikul ihtiram wa harsi ma'a al-muhafadhah ala karamatihi wa akhlaqiyat mihniyah. Konselor itu menampilkan dirinya untuk bekerja secara profesional. Nah, dengan cara khusus daripada iklan komersial ketika menggambarkan sifat pekerjaannya dengan segala hormat dan perhatian, juga menjaga martabat dan etika profesi konselor. Ataliyah, yakni yajibu mura'ah jami' al-mabadi al-akhlaqi allati tata'allaqu bi istikhdami ikhtibarat wal maqayis wal irsyad wal istisyarah sawa'un kana li khidmati fardin aw jama'ah aw hay'ah aw muassasah sawa'un kana dhalik irsyad tarbawi aw syakhs wa dhalika wafqa ma tunassu alaihi al-jam'iyah al-alamiyah al-khidmat al-irsyadiyah. Nah, di sini juga harus diperhatikan semua prinsip etika yang berkaitan dengan penggunaan tes, standar, bimbingan, dan konseling, baik itu untuk layanan individu, kelompok, badan, atau lembaga, baik itu pendidikan pribadi atau profesional. Nah, itu sesuai dengan apa yang diterapkan oleh World Association of Counseling Service. Na'am, nastamir ila mabahith as-sadis, yakni asyu'unul idariyah atau urusan administratif. Min ma'ruf anna mu'adzibul mursyidin ya'maluna fi wadhaif hukumiyah aw syabah hukumiyah wa 'alaihim al-musahama fi tahqiqi ahdaf hadhihi al-muassasat lidan fal mursyid wal muassasah allati ya'malu biha yuhawilani tahqiqu bima yali.
Nah, diketahui bahwa sebagian besar konselor itu bekerja di pekerjaan pemerintah atau semi pemerintah. Dan mereka itu harus berkontribusi untuk mencapai tujuan dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, oleh karena itu, konselor dan lembaga tempat bekerja itu berusaha untuk mencapai hal-hal di bawah ini. Al-awwal yakni taudih ahdaful muassasah li jami'il mustafidina minha. Jadi konselor dan juga lembaga itu akan berusaha untuk mencapai hal berikut ini. Yang pertama yaitu memperjelas tujuan lembaga kepada semua penerima manfaat. Jadi di sini penerima manfaat itu adalah yang yang meminta bimbingan konseling kepada kita atau konseling. Asani yakni tahdid daurul amilina fiha fi taqdimil khidmah ma'a tahdidil ahdaf. Dan yang kedua yaitu menentukan peran karyawannya itu dalam memberikan layanan juga sekaligus menentukan tujuannya. Asalif yakni tabani khittah li muhasabatil amilina au li taqyim amalihim wa li tahqiq hadhil ahdaf 'ala al-mursyid wa sahibul amal tahmilu mas'uliyah wada'a khittatul amal wa siyasatuha wal amal 'ala tanfidhiha wafqa al-khutuwat at-taliyah. Al-awwal yakni wasfu tahdidil mustawid al-mukhtalifah allati tuhaddidu kafa'atil mursyidina al-mihniyah. Yang ketiga yaitu mengadopsi rencana untuk meminta pertanggungjawaban karyawan atau untuk mengevaluasi pekerjaan mereka. Nah, untuk mencapai tujuan ini itu konselor dan pemberi kerja itu harus memikul tanggung jawab. Yang mana ini untuk menetapkan rencana kerja dan kebijakan dan juga untuk mengimplementasikannya sesuai dengan langkah-langkah di bawah ini. Al-awwal yakni jelaskan dan tentukan berbagai tingkatan yang menentukan kompetensi profesional seorang konselor. Atsani yakni takwin ala qasyakhsiyah mutabadilah bainal mursyid wal musyrif alal amal wa ta'awun bima yusa'id ala tahqiqil ahdaf amalihim bil khidmah al irsyadiyah awil ilajiyah min haitsu tahdid hajamal amal wa mas'uliyatil amilina. Dan yang kedua yaitu membentuk hubungan pribadi timbal balik antara konselor dan juga supervisor di tempat kerja. Nah, yang mana ini bekerja sama dalam cara untuk mencapai tujuan pekerjaan, yaitu dalam apa? Dalam layanan konseling atau bimbingan. Nah, dalam hal menentukan beban kerja dan juga tanggung jawab seorang pekerja. Fi asalith yakni al-mursyiduna mas'ulun ala taghyiril amilina ma'ahum wafqa dzurufil amal al-mustajidah aw li'uyubihim. Yang ketiga yaitu konselor itu bertanggung jawab untuk mengubah karyawan mereka sesuai dengan kondisi kerja atau cacat mereka. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, karyawan yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka boleh seorang konselor itu bertanggung jawab untuk mengubah karyawannya. Wa fi ar-rabi' yakni yatawaqqa'u minal mursyid taqdim takrir dauri yuqayyimu bihi amaluhu wal amal. Nah, yang keempat yaitu konselor itu diharapkan untuk menyampaikan laporan berkala. Nah, di mana dia itu mengevaluasi pekerjaannya. Juga pekerjaan secara umumnya itu dievaluasi. Nah, konselor itu diharapkan untuk menyampaikan laporan secara berkala. Tayyib, nastamir ila mabahith asabi' yakni mustawiyatul al-i'dadil mihni al-mursyidun al-mas'ul an tadbir akharin yajibu an yara'u mustawiyat al-i'da' allati ta'addidaha al-jam'iyat al-mukhtasah alamiyah ma'a mura'atil mas'uliyat al-akhlaqiyah ala nahwi at-tali. Jadi pembahasan yang ke-7 yaitu kita akan membahas tentang tingkat persiapan profesional. Nah, konselor yang bertanggung jawab untuk melatih orang lain itu harus memperhatikan tingkat persiapan yang ditetapkan oleh asosiasi internasional terkait. Nah, dengan apa? Yaitu dengan mempertimbangkan tanggung jawab yang etis sebagai berikut. Al-awwal yakni yatawaqqa'u minal mursyid al-mas'ul an tadrib at-tawjih al-mutadarribina ila ma yajibu an takuna alaihi al-khidmah awil barnamij al-irsyadi.
Misal al-amal ala tatwir maharatil al-irsyadiyah al-asadiyah wallati tata'allaku bil mustaqbal al-mihni lil mihnati qabla an yabda'u bil barnamij aw al-khidmatil fi'liyah. Pertama yaitu konselor itu yang harus bertanggung jawab atas pelatihan itu diharapkan dapat mengarahkan peserta pelatihan pekerja. Nah, kepada apa? Nah, seperti apa seharusnya layanan atau program konseling itu, terus seperti apa upaya mengembangkan keterampilan dasar konseling yang berkaitan dengan masa depan profesional profesi. Nah, sebelum memulai program atau layanan yang sebenarnya. Jadi sebelum konselor itu memulai program layanan yang sebenarnya, maka dia itu harus bisa mengarahkan bagaimana bimbingan konseling itu, bagaimana sih layanan atau program konseling itu, terus bagaimana untuk mengembangkan keterampilan kita dalam bimbingan konseling yang berkaitan dengan masa depan keprofesionalan profesi konseling ini. Atsani yakni al-mursyid al-mas'ul 'ani tadrib yatawaqqa'u minhu ay yad'a baramij lil mutadabbirin tatashilu bid-dirasah al-akademiyah an-nadhariyah wa tadrib al-maidani. Kedua yaitu konselor yang bertanggung jawab atas pelatihan itu diharapkan dapat mengembangkan program-program bagi peserta pelatihan. Ya, dengan apa? Yaitu yang berkaitan dengan studi akademis dan juga teoritis dan juga pelatihan lapangan. Jadi lebih mengarah pada prakteknya. Nah, di sini konselor itu diharapkan dapat mengembangkan program-program tersebut. As-salif yakni yatawaqqa'u an takuna al-baramij al-irsyadiyah muwajjahah litanmiyah maharatil mutadarribin al-ma'rifiyah wa tafhamu dzatihim wa tatwiru adaihim. Nah, yang ketiga yaitu diharapkan program konseling itu diarahkan pada pengembangan keterampilan kognitif dari peserta pelatihan dan juga pemahaman diri dan juga pengembangan kinerja mereka. Jadi konselor itu harus bertanggung jawab, diharapkan untuk program konseling itu diarahkan pada pengembangan keterampilan kognitif daripada peserta pelatihan dan juga pemahaman dan juga pengembangan dari kinerja daripada peserta pelatihan. Fi ar-rabi' yakni yatawaqqa'u minal mursyid ay yuhaddidu mustawal kafa'ah allati yajibu ay yasilu ilaiha al-mutadarribun. Dan yang keempat, konselor itu diharapkan untuk menemukan tingkat kemahiran yang harus dicapai oleh peserta pelatihan. Jadi konselor itu diharapkan untuk menentukan tingkat kemahiran daripada peserta pelatihan tersebut. Wa fi al-khamis yakni yatawaqqa'u minal mursyid al-mudarrib asna'i amaliyat at-taqyim al-mustamir lil mutadarribin tahdid kafa'ah al-mutadarribin wa mada imkaniyah tatwiruha li anna dawrah laisa faqat tadrib al-mutadarribin 'ala al-maharatil asasiyah fil irsyad wa innama aidan yajibu ay yuhaddidu maddah mula'ama al-mutadarrib lil amal ka mursyid fil mustaqbal. Nah, jadi yang kelima yaitu selama proses evaluasi itu berkelanjutan terhadap peserta pelatihan, nah penasehat terlatih itu diharapkan dapat menentukan kompetensi peserta pelatihan dan juga sejauh mana potensi itu dapat dikembangkan. Nah, karena perannya itu tidak hanya untuk melatih peserta pelatihan dalam keterampilan dasar bimbingan, tetapi juga untuk menentukan durasi adaptasi peserta pelatihan untuk bekerja sebagai konselor di masa depan. Nah, jadi selama proses evaluasi berkelanjutan itu penasehat itu harus menentukan kompetensi peserta didik dan juga bagaimana dapat dikembangkan potensi daripada peserta pelatihan. Yakfi hadza minni al-'afwu minkum idza kana hunaka khata' wa aqulu lakum syukran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.